Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Dianura Aziza, NIM 200521630081, akan mempresentasikan perkembangan proposal dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Video Tutorial pada AutoCAD terhadap hasil belajar siswa DPIB SMK Muhammadiyah 5 Babat. Adapun identifikasi masalah, terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu dalam kegiatan penyampaian materi, penggunaan metode ceramah masih dinilai belum maksimal karena belum mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa karena media pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah. Kemudian yang ketiga, sulitnya siswa dalam memahami materi pembelajaran tanpa adanya media audiovisual. Kemudian yang keempat, perlu adanya media yang dapat memberikan pemahaman visual untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi menggambar dengan AutoCAD. Kemudian yang terakhir, perlunya bahan ajar yang dapat diakses kapanpun sebagai bekal belajar siswa yang masih kurang paham dengan pembelajaran saat di sekolah. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian di sini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis video tutorial pada AutoCAD. Kemudian untuk variabel terikat yaitu hasil belajar siswa DPIB. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara mendesain media pembelajaran berbasis video tutorial pada AutoCAD. Kemudian yang kedua, seberapa layak desain video tutorial yang telah dirancang sebagai media pembelajaran pada AutoCAD. Kemudian yang ketiga, yaitu adakah perbedaan dari hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis video tutorial. Kemudian yang terakhir, yaitu seberapa efektif media pembelajaran berbasis video tutorial dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada AutoCAD. Kemudian manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui pengaruh dari penggunaan media pembelajaran berbasis video tutorial pada AutoCAD terhadap hasil belajar peserta didik. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi untuk lembaga pendidikan terkait penggunaan media pembelajaran yang interaktif agar peserta didik memiliki peningkatan motivasi untuk lebih giat belajar karena ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari mempelajari video tutorial pengoperasian AutoCAD. Kemudian manfaat praktis. Manfaat bagi peserta didik, yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar mandiri dan juga sebagai media pembelajaran peserta didik dalam menguasai kemampuan menggambar dengan AutoCAD. Kemudian manfaat bagi guru dan sekolah, yaitu sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa DPIB mengenai cara menggambar dengan AutoCAD. Kemudian juga untuk menambah referensi dari bahan ajar dan dapat digunakan setiap saat, baik saat pembelajaran di kelas maupun pembelajaran mandiri peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai media pembelajaran dan pengaruhnya kepada peserta didik. Selain itu juga dapat menjadi media pembelajaran bagi peneliti jika nantinya akan menjadi seorang guru maupun dosen. Kemudian deskripsi operasional. Media pembelajaran. Menurut Sadiman tahun 2012, media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai media atau wadah untuk menyampaikan pesan dari pengirim untuk penerima yang mana mampu menstimulan pikiran, perhatian, perasaan,
keinginan, serta fokus peserta didik sedemikian rupa sehingga terjadi suatu proses belajar dengan tujuan mencapai pembelajaran seefektif mungkin. Maka dapat diasumsikan bahwasannya proses komunikasi merupakan kunci utama dalam proses pembelajaran. Dalam arti lain, media pembelajaran dianggap memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu proses pembelajaran dikarenakan adanya interaksi peserta didik dengan media audiovisual. Kemudian video tutorial. Menurut Camp, GA, dan Dayton, DK, tahun 1985, video tutorial merupakan suatu program dari komputer yang mana memiliki tujuan untuk membantu penggunanya untuk mempelajari cara kerja suatu produk dari software, misalnya Shoot, kemudian juga ada alat pemrograman ataupun game. Dalam kata lain, sebuah video tutorial didedikasikan bagi para pengguna aplikasi atau software dengan tujuan agar user tersebut mampu mengoperasikan dengan cepat dan handal. Dari pengertian tersebut, maka diharapkan peserta didik dapat memahami dengan cepat dan cakap dalam mengoperasikan suatu perangkat lunak yang tentunya mendukung proses pembelajaran di sekolah. AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak CAD yang dikembangkan oleh Autodesk, di mana memiliki fungsi untuk menggambar 2 dan 3 dimensi. AutoCAD merupakan software yang tidak asing bagi insinyur sipil, arsitek, desainer interior, insinyur mesin, dan lain-lain. Bagi siswa DPIB, AutoCAD tentu perlu dikuasai sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman, gambar desain bangunan siswa DPIB tidak bisa hanya terpaku pada cara menggambar yang konvensional, namun juga harus tetap mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kemudian hasil belajar. Menurut Nana Suyana, tahun 2002, hasil belajar siswa merupakan hasil dari pengalaman belajar siswa hingga memiliki suatu kemampuan. Hasil belajar siswa adalah hasil dari apa yang telah didapatkan oleh siswa itu, baik itu perubahan tingkah laku maupun hasil yang dapat diukur, seperti perubahan sikap. Kemudian juga ada pengetahuan, dan keterampilan siswa di mana hal-hal tersebut didapatkan dari proses interaksi dalam sebuah pembelajaran. Atau dengan kata lain, hasil pembelajaran dapat dikatakan sebagai cerminan atas keberhasilan suatu proses belajar dan puncaknya akan diakhiri dengan evaluasi. Dari hasil tersebut akan diperoleh suatu data mengenai tinggi rendahnya nilai siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran. Dari keputusan tersebut, maka dapat disimpulkan apabila hasil belajar yang diperoleh lebih baik dari sebelumnya, maka pembelajaran dikatakan berhasil. Seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.